Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Rahmawati, NIM 2386 kelas 6C. Di sini saya akan memaparkan dari konsep dasar pemecahan masalah matematika dengan mata pembelajaran PMM atau pemecahan masalah matematika. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat masalah matematika. Di sini, menurut Polya 1973, masalah matematika adalah suatu tantangan terstruktur yang memerlukan pemikiran kreatif, kritis, serta penerapan prosedur yang sistematis. Ciri khasnya adalah sebuah pertanyaan disebut masalah jika pemecahan tidak memiliki prosedur instan yang langsung terlihat untuk menyelesaikannya. Jadi, saat kita melihat soal, itu langsung instan saja kita mengetahui cara penyelesaiannya. Nah, ada jeda kognitifnya juga antara pemahaman situasi awal dengan target tujuan akhir yang harus dijembatani dengan eksplorasi terlebih dahulu. Lanjut yang kedua, kita akan membahas tentang 3 klasifikasi utama masalah. Nah, untuk klasifikasi yang pertama itu ada soal tertutup dan terbuka, di mana jika tertutup itu jawabannya tunggal dan rutenya itu pasti. Untuk jawaban terbuka atau bisa disebut open-ended, itu mengizinkan banyak rute logis dan berbagai alternatif jawaban yang sahih. Jadi memiliki jawaban-jawaban yang cara pengerjaannya itu banyak. Kemudian yang kedua yakni soal rutin dan non-rutin, di mana soal rutin itu cukup menggunakan algoritma langsung. Untuk yang non-rutin itu harus menuntut pembuatan strategi memetakan pola, data, dan koneksi yang baru. Selanjutnya yang ketiga yakni satu solusi dan multi solusi, di mana memisahkan pertanyaan yang mengunci target pada suatu nilai numerik mutlak dibandingkan dengan studi kasus dengan multi solusi kontekstual. Nah, contohnya, masalah rutin itu dapat langsung diselesaikan dengan mengaplikasikan rumus standar yang telah dihafal secara sekuensial. Contoh soalnya itu kayak gini. Hitunglah luas daerah persegi panjang jika panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui kalau ada suruh menghitung luas dengan rumusnya jelas P kali L. Kemudian P-nya sudah diketahui, panjangnya sudah diketahui 8 dan L-nya sudah diketahui di sini 5. Jadi untuk soal latihan rutin tadi itu rumus standar. Nah, untuk masalah non rutin itu memerlukan penalaran kreatif, prosedur tidak tampak langsung dan memaksa siswa mencari rute alternatif. Jadi tidak selalu mengacu pada rumus standar. Contohnya ini, sebuah persegi panjang memiliki luas daerah sebesar 40 cm3. Berapa kemungkinan ukuran panjang dan lebarnya jika merupakan bilangan bulat? Nah, jadi kan kita sudah mengetahui ukurannya, luasnya, namun kita belum mengetahui dari mana dapatnya, ya. Jadi kita belum mengetahui panjangnya, lebarnya. Jadi maka dari itu, yang tadi siswa itu mencari rute alternatifnya bagaimana? Siswa itu kalau di sini kita bisa mengacu pada berapa sih panjang kali lebar berapa biar bisa dapat luasnya itu 40. Bisa saja kan 1 kali 40, bisa juga 20 kali 2, bisa juga 4 kali 10 ataupun 5 kali 8. Nah, untuk bagian selanjutnya yakni bagian C. Nah, soal latihan versus masalah matematika. Soal latihan atau biasa disebut drill itu berfungsi melatih kelancaran prosedural atau ya setelah guru memaparkan suatu materi yang spesifik. Mohon maaf. Karakteristiknya itu siswa hanya mereplikasi algoritma atau pola pengerjaan yang baru saja dicontohkan di papan tulis. Jadi soal latihan ya sama seperti yang kita terangkan seperti itu di papan tulis nanti. Nah, beda lagi dengan masalah matematika di mana tingkat keterlibatan kognitif lebih tinggi karena siswa ditantang untuk membangun jembatan konsep sendiri. Nah, di sini siswa melakukan pengujian hipotesis, ada eksplorasi pola abstrak, mendeteksi kesalahan logis dan berpikir literal. Nah, di mana tingkatannya itu terdiri dari semakin mengarah ke masalah non rutin ini, ya semakin hoax itu semakin tinggi juga tuntutan aktivitas kognitif siswa kita. Nah, selanjutnya bagian D, mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Apa sih terkaitannya dengan hoax? Nah, untuk pertama itu untuk berpikir kritis. Siswa itu tidak menerima informasi secara mentah-mentah ya, tapi mereka juga itu dituntut mengevaluasi kebenaran asumsi matematika, menganalisis kegagalan logika dan mengeliminasi rute pengerjaan yang cacat teori. Nah,
Yang kedua ini adalah berpikir analitis. Dengan berpikir analitis itu proses mendekomposisi atau memecahkan masalah besar dan rumit menjadi bagian-bagian sub masalah yang lebih sederhana dan juga logis untuk diselesaikan secara setahap demi setahap. Nah, yang terakhir itu pengembangannya itu berpikir kreatif, di mana keberanian melompat keluar dari kebiasaan prosedural standar. Nah, yang digunakan untuk melahirkan pendekatan orisinal, kemudian menemukan keunikan relasi angka dan visualisasi spasial alternatif. Nah, kita sudah membahas semuanya, guys. Sudah kita bahas ke materi semuanya, submaterinya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan di mana pemecahan masalah dalam matematika bukan sekedar tentang mencari suatu jawaban akhir yang benar, oke? Tetapi sebuah proses melatih ketajaman berpikir. Kita itu harus bisa membedakan dengan jelas mana yang hanya sekedar soal latihan prosedural dan mana yang benar-benar merupakan masalah matematika yang menantang. Dengan menghadirkan masalah matematika, terutama masalah dan terbuka atau open, kita sedang membuka ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi strategi mereka sendiri. Di sini saya akan menyampaikan motivasi juga, di mana kita itu tidak hanya mengajarkan hitungan 1, 2, 3, tapi tugas besar kita adalah melatih mereka menjadi seorang problem solver, pribadi yang kritis, analitis, dan kreatif dalam menghadapi tantangan. Karena matematika bukan tentang seberapa cepat kita menemukan jawaban, tapi tentang seberapa tangguh kita bertahan di dalam mencari jalan keluar saat menghadapi jalan buntu. Mari kita bawa semangat pemecahan masalah ini ke kelas-kelas kita di masa depan. Nah, di sini seluruh materi saya bawakan itu menggunakan modul kuliah pemecahan masalah matematika dari Desnati Urip 2026. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin perkataan saya atau pengucapan saya yang kurang benar atau materi yang kurang jelas, boleh komen ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.